Oke, jadi di sini kita akan mengerjakan problem 19.5, di mana di sini diperlihatkan sebuah income statement yang dibuat oleh asisten akuntan yang kurang berpengalaman. Nah, di sini uh, karena pemilik perusahaan atau kepala perusahaan di sini agak khawatir terkait dengan akurasi dari income statement-nya karena dibuat oleh orang yang kurang berpengalaman. Kita sebagai temannya disuruh untuk membuat koreksi terhadap income statement ini. Dan di sini juga ada data-data tambahan. Nah, yang pertama itu kita disuruh untuk membuat schedule untuk cost of goods manufacture untuk Oktober 2020. Nah, langsung saja untuk yang A itu, untuk yang A, yang pertama tentunya kita buat di atasnya dulu, Ampere LTD, cost of good manufacture, dan for the month ended Oktober 31, 2020. Nah, di sini yang pertama uh, sesuai struktur buku Quick Keso. Pertama ada work in process pada awal periode, di mana yaitu Oktober tanggal 1 sebanyak 200 di sini. Kemudian ada direct material yang dimana raw material inventory-nya atau bahan mentahnya pada tanggal 1 Oktober sebanyak 180.000, bisa kita lihat di sini. Kemudian ada raw material yang dibeli, ini yang di inventory atau di persediaan, ini yang dibeli sebanyak 2.640.000 yang nilainya diambil dari sini. Kemudian ada kita tambahkan dan menjadi total bahan mentah yang dapat kita gunakan. Kemudian kita kurangkan dengan raw material yang tersedia di akhir periode, tepatnya pada bulan ini yaitu Oktober 31 sebanyak 290.000. Datanya kita lihat di sini. Nah, kemudian kita kurangkan nilainya dan didapatilah bahan bahan mentah yang digunakan secara langsung atau direct material sebanyak 2.530.000. Dan kemudian ada direct labor cost sebanyak 1.900.000, dilihat di sini. Kemudian kita pindah ke sesi manufacturing overhead-nya lagi, di mana terdiri dari rent on factory facilities dan rent on factory facilities. Saya lihat di sini, rent of factory facilities, depreciation on factory equipment, dan indirect labor cost, factory utilities. Di sini agak saya ubah nama akunnya, dari utilities expense ke factory utilities. Kemudian insurance expense menjadi insurance factory. Nah, itu yang masuk biaya overhead manufacturingnya. Dan ingat di sini ada data di mana 75% dari utilities dan 60% dari expense diterapkan ke operasi perusahaannya, operasi pabriknya, operasi pabriknya. Jadi dari nilai 120.000 kita kali 75%, dapatlah nilai 90.000. Kemudian nilai yang ini didapat dari 80.000 dikali dengan 60%. Nah, itulah yang menjadi bagian overhead dari proses produksinya. Kita tambah dan jadilah total manufacturing overhead sebanyak 1.328.000. Kemudian bagian ini kita tambah
Nah, kita tambah jadi 5.758.000. Kemudian kita tambah lagi dari produk yang masih diproses pada awal periode dengan total produksi pada periode ini. Jadi total cost of work in processnya itu uh, bukan total ya total produksi yang masih dalam proses, intinya total biaya produksi, total cost of work yang dalam prosesnya itu 5.958.000, kemudian dikurangi dengan barang yang masih diproses pada akhir Oktober, baru didapatkannya cost of goods manufacture-nya sebanyak 5.818.000. Oke, kemudian untuk yang ke yang B itu kita disuruh untuk membetulkan atau memperbaiki income statement untuk Oktober 2020-nya. Nah, di sini uh, nah, yang pertama tentunya kita tulis namanya seperti yang di atas, income statement for the month ended Oktober 31 2020. Oke, yang pertama tentunya kita tulis sales revenue-nya, kemudian COGS-nya, di mana di sini ada uh, kemudian di sini kita sini cost of goods sold-nya di mana barang jadi pada awal periode, kemudian sebanyak 300.000. Oh ya, sales revenue-nya diambil di sini saja. Kemudian finished goods inventory pada tanggal 1 itu diambil dari yang ini. Kemudian cost of goods manufacture-nya diambil dari yang di atas tadi. Dan cost of goods available for sale-nya itu kita dapatkan dari menambahkan kedua hal tadi. Kemudian kita kurangkan dengan barang jadi pada akhir periode sebanyak 500.000 yang kita dapat dari sini. Kemudian baru kita dapatkan cost of goods sold-nya yang atau COGS yang sudah terjual sebanyak 5.618.000. Dan kita mengurangkannya dengan sales revenue, baru didapatkannya gross profit sebanyak 2.182.000. Nah, kemudian ada operating expense-nya yang terdiri dari uh, advertising expense, selling and administrative salaries, depreciation on sales equipment, bukan yang factory. Kalau yang factory tadi ada di sini. Factory equipment, kemudian utilities expense, dan insurance expense. Nah, tentunya di sini nilainya itu 25% dari nilai ini, kemudian 40% dari nilai yang 80.000 ini. Ya, 40% dan 25%. Nah, terus kita total jumlahkan, jadilah didapatkan total pengeluaran operasinya sebanyak 2.162.000. Kemudian, barulah kita kurangkan dan didapatkan net income sebanyak 20.000 dolar. Begitu.